Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dengan Indah Purnamasari dengan nomor induk mahasiswa saya 28922500206. Saya jurusan manajemen untuk semester 2. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membawakan tugas akhir semester saya untuk mata pelajaran PPKN dengan dosen pembimbing saya Bapak Muhammad Rosidi. Bab 5 adalah membahas tentang bagaimana harmoni kewajiban, hak negara, dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tak kala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Rakyat wajib patuh kepada tah raja ataupun reserve sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban dalam sosiologi. Konsep ini disebut dengan istilah strong sense of entitlement. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu pula sebaliknya. Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak hak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totalitarisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. Sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dianut dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan maksudnya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yaitu hak mendapatkan penghidupan yang layak. Untuk poin 2, menanyai alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anormal di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka itu tampaknya kehilangan gairah. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis, secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di era Barat atau di Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah, natural right, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba kita pelajari lebih jauh ihwal kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta. Magna Carta pada 1215, piagam perjanjian antara Raja Don dari Inggris dengan para bangsawan, isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunan seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan.
Revolusi Amerika tahun 1276, Perang Kemerdekaan Rakyat Amerika Serikat melawan Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Revolusi Prancis pada tahun 1789, Deklarasi des Droits of Hope, des Droits de Homme et du Citoyen. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hak atas dasar kebebasan, kebersamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangan pemahaman mengenai HAM makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi berkembang menjadi 4 kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan ini meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari rasa ketakutan. Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan penggunaan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode pada tahun 2001, yaitu periode sebelum kemerdekaan 1906-1945 dan periode setelah kemerdekaan atau sekarang. Profesor Dr. Bagirmanan, sarjana hukum, berpendapat bahwa pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode 1950-1959 mengalami pasang dan menikmati bulan madu kebebasan. Bagaimana menurut pandangan kita sendiri, konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan kebebasan, sedang kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap moral berfungsi sebagai kendala alamiah dan sukarela terhadap kebebasan yang dimiliki orang lain. Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin. Tetapi pada saat yang sama, berkembang antara hak dan kewajiban ada satu kaidah emas, golden rule, yang perlu diperhatikan, yaitu berbuatlah terhadap orang lain seperti Anda ingin mereka berbuat terhadap Anda. Sumber sosiologis mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Oleh Wirotomo pada 2001, pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung sosial kultur animosity. Gejala ini muncul dan semakin jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Sosio-kultural animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alami dan partisipasi integrasi normatif, dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan integrasi koser, koser, korsif. Sumber politik. Pada awal era informasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh beberapa komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih diingatkan, butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi adalah beberapa tuntutan mengamandemenkan undang-undang
NKRI tahun 1945, penghapusan Doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang ada antara pusat dan daerah, otonom daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Di samping itu dalam tubuh Undang-Undang NKRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir multitafsir yang membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi timbulnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu pada tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu satu, perubahan pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan pada tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara, aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Satu agama, rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakini. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakini. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Pendidikan dan kebudayaan. Dalam konteks ini, sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita menjelaskan tentang tujuan pendidikan yang kita temukan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan pasal ini mengakomodasi nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia. Jika kita menengok fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara, cakupannya meliputi hal fungsi minimal melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. Fungsi media menangani masalah elektabilitas eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Fungsi aktivis menempatkan kebijakan industrial dan retribusi kekayaan. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat sesuai semangat pasal 33 ayat 1 tahun 45, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya ada perekonomian nasional. Pertahanan dan keamanan berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan negara diatur dalam pasal 30 ayat 2 tahun 45 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Praktek kewarganegaraan, hak dan kewajiban negara dan negara telah diatur oleh undang-undang. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang-undang. Misalnya, hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan dimuat dalam pasal 31, dijabarkan lagi dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dalam undang-undang tersebut umumnya dijabarkan hak dan kewajiban dari masing-masing yang diatur. Demikian ulasan tugas saya pada kesempatan kali ini. Atas lebih dan kurangnya saya mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.